Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kami masih diberi kesempatan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu jurnal internasional yang berjudul Sintesis dan Karakterisasi Silikon Karbida Nanopartikel dengan Metode Sol-Gel dan Aplikasinya sebagai Keramik. Pada kesempatan ini, yang akan dibahas adalah yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah hasil, kemudian kesimpulan. Sebagai pendahuluan, silikon karbida memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki titik leleh tinggi, kemudian kekerasan tinggi, resistensi keausan tinggi, koefisien ekspansi termal rendah. Silikon karbida merupakan material yang sering digunakan oleh industri keramik. Metode Sol-Gel dibuat atas proses tingkat untuk sintesis partikel nano dengan beberapa fitur luar biasa, seperti kemurnian tinggi, aktivitas kimia yang tinggi, peningkatan sinterabilitas bubuk, kemungkinan untuk pencampuran partikel pada skala molekuler, dan lain-lain. Proses gel asal menggunakan logam alkoksida telah banyak diterapkan untuk sintesis ideal homogen untuk sintesis serbuk ideal homogen, ukuran dan bentuk dikontrol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memproduksi bubuk silikon karbida, silikon berukuran nano dengan proses pengolahan kimia sol baru, melakukan penelitian tentang sintesis dan karakterisasi silikon karbida nanopartikel dengan metode Sol-Gel. Yang kedua adalah material methods. Bahan-bahan yang digunakan pada sintesis ini yang pertama adalah 35 ml tetraetil oksilat, 20 gram resin fenolik, 15 ml etanol, asam klorida, 25 ml aqueous. Kemudian bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian dicampur sampai homogen. Kemudian hasil dari pencampuran tersebut 0,05 mol HCl ditambahkan secara bertahap, kemudian pH-nya dikontrol selama pencampuran. Kemudian alkohol dikeluarkan dari sol dengan memanaskan 40 derajat Celcius. Setelah itu, di oven selama 24 jam pada suhu kamar dan kemudian dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius untuk membentuk serogel. Ketika telah terbentuk serogel, gel tersebut dipirolisis pada suhu 700 derajat Celcius selama 1 jam dan kemudian dipanaskan 1400 dan 1500 derajat Celcius dalam tungku listrik. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis FTIR. Gambar menunjukkan spektrum FTIR bubuk gel berkorespondensi dengan molekul air yang berikatan hidrogen satu sama lain. Dan dengan kelompok SiOH, ikatan silikon SiO(Si) ini dibentuk oleh hidrolisis lengkap dan reaksi kondensasi dari alkoksida silikon. Kemudian adalah analisis MAS-NMR. Puncak resonansi serbuk gel yang mengandung karbon dan fase silikon diperiksa selama analisis ini. Puncak-puncak ini dalam bentuk Qn, N sama dengan 2,3,4, di mana N adalah jumlah ikatan SiO(Si). Dengan kata lain, Qn adalah struktur mikroatom silikon dalam satuan SiO(SiOr). Yang ketiga adalah analisis XRD. Gel pirolisis pada suhu 700 derajat Celcius selama 1 jam adalah struktur silikon amorf yang mengandung karbon yang disebut kaca karbida organik. Produk ini mengandung bubuk area permukaan yang sangat tinggi, yaitu reseptor nanosit
setelah pemanasan pada 1400 derajat Celcius. Pembentukan inti SiC dimulai pada puncak memiliki intensitas rendah karena pembentukan SiC pada laju reaksi rendah pada suhu ini. Setelah meningkat suhu pemanasan ke 1500 derajat Celcius, reaksi pembentukan SiC meningkatkan intensitas puncak, sehingga mengungkapkan bahwa pada saat yang sama reaksi akan meningkatkan dengan meningkatnya suhu. Dengan demikian, tampaknya menurut proses ini, suhu pemanasan terbaik untuk sintesis SiC adalah 1500 derajat Celcius. Kemudian adalah FTIR, spektrum FTIR dari bubuk yang dipanaskan. Pada gambar grafik menunjukkan spektrum FTIR bubuk yang diberi perlakuan panas pada 1500 derajat Celcius. Hasil analisis XRD dapat dikonfirmasi oleh data FTIR. Analisis bubuk akhir setelah penghilangan karbon menghasilkan puncak yang sangat kuat muncul pada 800-900 cm pangkat -1 yang berhubungan dengan ikatan SiC. Puncak awik disajikan pada 1000-1200 cm pangkat -1 milik sebagian kecil dari ikatan SiO. Yang keempat adalah analisis SEM. Pada analisis SEM terdapat 3 gambar. Gambar A menunjukkan gambar SEM bubuk gel disintesis pada kondisi yang disebutkan seperti ditunjukkan ukuran aglomerat yang dibentuk oleh TiOS dan prekursor resin fenolik sekitar 80-100 nanometer dan memiliki morfologi tidak teratur. Yang bagian B menunjukkan gambar SEM bubuk pirolisa pada 700 derajat Celcius. Menurut gambar ini dapat diamati bahwa setelah penghilangan bahan volatil, partikel prekursor membentuk struktur yang hampir monosiasi dengan morfologi semi bola. Pada gambar C menunjukkan gambar SEM untuk bubuk disintesis pada 1500 derajat Celcius selama 1 jam. Seperti dapat dilihat pada gambar, ukuran aglomerat yang terbentuk diperkirakan kurang dari 100 nanometer dengan morfologi tidak teratur. Sebagai kesimpulan, menurut hasil yang diperoleh pada pekerjaan ini dapat disimpulkan bahwa sintesis kimia sol-gel partikel nano-SiC, pH, dan suhu perlakuan panas adalah faktor penting utama yang mengontrol proses. Dari puncak pembentukan ikatan SiO-C yang ditunjukkan dalam spektrum FTIR, dapat disimpulkan bahwa TOS dan resin prekursor fenolik dicampur secara efisien pada tingkat molekuler dalam sol. Studi XRD dari SiC partik ukuran nano menunjukkan bahwa nukleasi fase SiC dimulai dari 1400 derajat Celcius dan pertumbuhan selesai pada sekitar 1500 derajat Celcius. Mikroskopi elektron pemindaian mengungkapkan bahwa ukuran aglomerat yang terbentuk kurang dari 100 nanometer dan morfologinya tidak teratur. Akhirnya mikrograf elektron transmisi menunjukkan bahwa morfologi partikel berbentuk setengah bola dan ukurannya berada dalam sekitar 30-50 nanometer. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.